warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Video kali ini Miss Yesi buat untuk mata kuliah bahasa Inggris. Untuk Anda yang di luar mata kuliah Miss Yesi dan ingin menyimak video ini, silakan ikuti. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe and share to your friends supaya tidak ketinggalan untuk materi berikutnya. Nah, dalam video kali ini Miss Yesi akan bahas tentang narrative text. Kalau yang lalu sudah ada descriptive text, sekarang kita ke narrative text. Apa sih itu narrative text? Kemudian ciri-cirinya apa? Kapan kita gunakan? Untuk cerita apa sih ini narrative text? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, coba lihat gambar. Di layar sudah ada gambar. Ini ada wanita cantik, kemudian ada monkey di atas pohon di sebelah kiri ya. Terus ada sepertinya ini ada sungai atau danau ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada seorang pria dan seorang ibu-ibu lagi nunjuk-nunjuk. Nah, kira-kira dua gambar ini cerita tentang apa kira-kira ya? Apakah pernah baca atau pernah dengar? Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Nah, kita lihat narrative text itu. What is the narrative text? Jadi teks naratif itu adalah tells about an imaginative story in the past. Jadi dia bercerita tentang cerita imajinatif ya yang terjadi di masa lampau. The social function of narrative text is to entertain and to teach people moral lesson with a story. Jadi selain untuk menghibur juga dia menyampaikan pesan, ada pesan moral yang disampaikannya. The language feature ya dari narrative text sendiri adalah adverb of time. Ada adverb of time-nya. Kita lihat nanti ada once upon a time, ada lagi nanti yang lain. Kemudian ada conjunction, kemudian ada simple past tense, and then past continuous tense. Jadi kalau sudah ada simple past, kemudian ada past continuous tense di dalam teks itu berarti dia teks naratif. Oke, types of narrative text. Jadi ini adalah jenis-jenis dari teks naratif. Yang pertama itu adalah legend, ya, legenda seperti Malin Kundang. Apalagi kira-kira? Legenda Saben dan Alui, kalau orang Minang ya, apalagi kira-kira. Kalau di Pulau Jawa, apa? Tekuban Perahu mungkin, atau siapa lagi yang membangun candi dalam satu malam itu kira-kira siapa? Kemudian ada folktale, ya folktale ini kira-kira cerita rakyat ya. Folktale itu cerita rakyat. Kemudian ada myth. Nah, myth ini apa kira-kira? Nanti contohnya silakan tambahkan di kolom komentar. Kemudian ada fable and fairy tale. Ini sama dengan dongeng ya. Oke. The generic structure of narrative text. Di sini sudah ada terlihat di layar itu ada cerita the ant and the dove. One hot day, an ant was seeking for some water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell unintentionally into the water. Okay. Nih, ada orientation, complication, resolution, or coda. Jadi di paragraf pertama ini disebut dengan orientation. Introduce the characters and inform about time and place. Jadi dia memperkenalkan siapa sih tokoh dari cerita tersebut. Jadi di sini ada NN ya, semut. Kemudian yang paragraf kedua, she could have sung if a dove up and nearby tree had not seen her. Seeing that the ant was in trouble, the dove quickly put off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the struggling ant. Then the ant moved toward the leaf and climbed up there, so it carried her safely to dry ground. Not long after that, there was a hunter nearby who was throwing out his net toward the dove, hoping to trap it in this way. Jadi ini disebut complication. Why? Kenapa? Karena tells the problem of the story and how the characters solve the problem. Guessing what he should do, the ant quickly beat him on the heel. Kemudian apa lagi? Feeling the pain, the hunter dropped his net and the dove flew away quickly from this net. Jadi ini disebut resolution. The problems in the story solved for better or worse. Jadi ada koda juga di situ. Jadi di situ ada pesannya. The morality, one good turn deserve another. Okay? Itu dia bagiannya. Jadi ada orientation, complication, resolution, and coda.
Ini nanti kalau buat di bagian pertama, paragraf pertama itu adalah orientation, perkenalkan dulu siapa tokohnya, kemudian complication, tells the problem of the story and how the character solve the problems, and then ada resolution, ini the problem in the story solve for better or worse, kemudian ada coda, ini pesannya apa. Okay? The language feature of narrative text, yang pertama itu adalah past tense, menggunakan kata kerja bentuk kedua, ada kill, drunk, ya, dan lain-lain. Kemudian menggunakan adverb of time, ada once upon a time, ini bukan upon ya, tapi upon, maaf ya salah tulis. Jadi once upon a time, ada one day, etc. Kalau di awal kalimat itu, di awal paragraf dimulai dengan kata seperti itu atau kalimat seperti ini atau keterangan waktu seperti ini, berarti dia narrative text. Kemudian ada time conjunction. Nah, ini kata penghubung menggunakan when, then, suddenly, and etc. Kemudian menggunakan specific character. The character of the story is the specific, not general. Jadi tokoh dalam cerita tersebut memang diceritakan dengan lebih spesifik ya. For example, ada cerita Cinderella, Snow White, Alibaba. Ini langsung kepada tokohnya. Kemudian ada action verb, itu verb that shows an action. Jadi ini adalah kata kerja yang shows the action ya. Kill, membunuh, duck, walk. Nah, jadi gitu ya. Jadi langsung action yang kelihatan. And then number 6, direct speech. It is to make the story lively. Snow White said, "My name is Snow White." The direct speech uses a present tense. Jadi ada direct speech di sini. Kalimat langsung. It is to make the story lively. Jadi membuat cerita ini lebih dekat ya. Snow White said. Jadi kita membacanya seolah-olah kita memang mendengar si Snow White ini bicara. My name is Snow White. Seperti itulah contohnya ya. Okay. Untuk assignment, please choose one of these topics and write into narrative. Jadi pilihlah satu dari topik-topik berikut, kemudian tuliskanlah ke dalam naratif. Jadi tadi ada orientation, complication, resolution, and kodanya. Topiknya apa aja? Yang pertama itu the legend person. Ini adalah orang-orang yang legendaris ya. Boleh misalnya dalam musik, siapa misalnya yang paling berlegenda. Misal ada grup band The Beatles mungkin di zamannya. Kalau sekarang mungkin ada Dewa 19. Kalau dulu ya, kalau sekarang siapa ya yang paling apa? Gak ada ya. Kalau legenda berarti sampai sekarang dia masih ada karyanya, berarti itu kalau contoh dalam bentuk musik ya. Atau mungkin orang yang sangat berpengaruh, misalnya Syekh, you tahu ini Syekh, misalnya you berdomisili di Pariaman, atau mungkin di mana di tempat berada ada Syekh yang sangat berpengaruh kepada masyarakat, kemudian menjadi tauladan di masyarakat, ini boleh diceritakan. Kemudian apalagi yang kedua, ini ada the history of village in your village ya. Jadi ini ada sejarah tentang satu tempat di tempat di berada sekarang ya, di domisili sekarang di kampung misalnya. Misal ada air terjun 7 tingkat. Kemudian ini story-nya apa menurut masyarakat daerah di sana, ada begini, makanya ada 7 tingkat. Di setiap tingkat ada bidadari misalnya, seperti itu ya. Kan nggak apa-apa, ini kan naratif ya, boleh mendongeng. Jadi berdasarkan apa yang you dengar, kemudian you ceritakan, atau mungkin ada pengalaman pribadi, silahkan diceritakan dalam bentuk naratif. Yang tidak boleh itu adalah copy paste from internet. Jadi buatlah sebagus mungkin, nggak usah panjang-panjang banget, nggak apa-apa, nggak usah sampai 3 halaman, tidak apa-apa. Yang penting ada orientation, complication, resolution, and coda. Okay? Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you. Bye.